Halo teman-teman, kali ini saya akan share satu video penampakan malaikat saat baptisan. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama-sama. Soy bautizado como manda el Salvador. De gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades la borró mi Salvador. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayuda de su luz. Proseguir en sus caminos quiero yo. Mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Para cumplir aquella palabra que dice que el que creyere Miren que se y puso fuere eso, bautizado como que una será cobertura, salvo. no sé. Y como tú has creído delante de Dios y de estos hermanos, el cielo y la tierra, porque Mire, mire. ¡Ay, mire! del Señor Mire como unas alas. Tómale foto, hermano, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Hermano. Mire, mire, mire cómo el Espíritu Santo. ¡Ay, santo, aleluya! ¡Ay, ¡oh, gloria! ¡Sí, aleluya! Teman-teman, ketika saya menyaksikan video tadi, terus terang saya merinding. Dan ini merupakan salah satu penampakan malaikat yang luar biasa. Dan orang yang memvideokan serta yang ada di tepi sungai di mana ada baptisan tersebut juga sangat takjub, kagum, terpesona. Hal itu sebenarnya merupakan bagian dari penggenapan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 7 dan 10. Saya akan membacakannya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Teman-teman, intisari dari firman Tuhan ini adalah ada sukacita besar pada malaikat-malaikat di surga ketika satu orang bertobat dari dosa-dosanya dengan terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya seseorang bertobat dan akhirnya berseru kepada Tuhan serta diselamatkan? Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 13 dan 14 jelas berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Teman-teman, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa seorang bisa berseru kepada Yesus jika orang itu percaya kepada Yesus.
Seorang bisa percaya kepada Yesus jika orang itu mendengar tentang Yesus. Dan seorang bisa mendengar tentang Yesus jika ada yang memberitakan Yesus. Untuk itu, marilah kita giat dan semangat melakukan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal dengan amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perintah itu juga jelas terlihat di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Karena itu, marilah kita giat dalam memberitakan Injil, Evangelion, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, yaitu bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, tetapi biarlah kita semua terbeban untuk menjadi pelita, terang, garam, dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Kiranya dapat menjadi berkat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati.